Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musliar Kasim, Rektor Universitas Baitur Rahmah, atas nama seluruh sivitas akademika dan pengurus Yayasan Pendidikan Baitur Rahmah menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1444 Hijriah. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, ketakwaan, ketaatan, sehingga bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik, sehingga setelah puasa kita dapat mendapatkan takwa yang dijanjikan oleh Allah. Dan kita berharap apa yang kita doakan selama bulan puasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, salah dan janggal mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'. Bapak-bapak dan ibu-ibu as-saimun wa saimat yarhamukumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, terutama nikmat kesehatan, terutama nikmat kesempatan, terutama nikmat waktu, sehingga dengan segala macam nikmat yang telah Allah berikan, kita masih mampu berpuasa pada hari ini, sehingga kita bisa beribadah dan mampu berpuasa, memaksimalkan ibadah kita pada hari ini. Dan insya Allah beberapa saat lagi kita akan sampai ke akhir bulan Ramadan, dan kita akan bertemu dengan satu hari yang sama-sama kita yakini adalah hari kebahagiaan bagi kita semua, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, yarhamukumullah. Insya Allah itulah tema pengajian kita pada kali ini, yaitu bagaimana kita bisa memaknai Idul Fitri. Di dalam Islam kita mengenal ada dua Id, ya, ada dua Id. Jadi kalau ditanya apa saja hari rayanya umat Islam, maka kita akan mengatakan bahwa hari raya umat Islam itu adalah Idul Fitri yang pertama dan Idul Adha yang kedua. Nah, dan kalau Idul Fitri itu adalah hari raya Idul Fitri yang dirayakan oleh kita sebagai umat Muslim, dan itu perayaannya dirayakan oleh seluruh Muslim di seluruh dunia, bertepatan pada tanggal 1 Syawal setiap tahun Hijriah. Dan tentu setelah sebulan lamanya kita berpuasa, setelah itu kita akan berjumpa insya Allah dengan Hari Raya Idul Fitri. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah. Walahum yauman yal'abuna fihima. Dan bagi mereka ada 2 hari yang mereka bersenang-senang, yang mereka bermain-main di 2 hari tersebut. Ma hadzanil yauman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang 2 hari ini? Ada apa dengan 2 hari ini? Ya, kenapa mereka merayakannya ya kira-kira seperti itu? Qalu, kaum Ansor ketika itu, umat Muslim yang berada di Madinah ketika itu, mereka berkata, kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Kami sudah biasa ya Rasulullah pada 2 hari itu sejak zaman jahiliyah. Kami biasa merayakan, kami biasa bersenang-senang, bermain-main pada 2 hari tersebut. Maka selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qad abdalakumullahu bihima
khairan minhuma. Sungguh Allah telah mengganti 2 hari itu dengan 2 hari yang lebih baik dari yang tadi. Yang lebih baik dari 2 hari yang kalian biasa bermain-main itu. Yaumal adha wa yaumal fitr, kata Rasulullah SAW. Hari adha, hari raya Idul Adha, wa yaumal fitr, hari raya Idul Fitr. Maka Masya Allah, dari hadis ini kita ketahui bahwa sebenarnya sebelum datangnya Islam, terutama bil khusus pembahasannya di sini adalah kaum muslimin di Madinah atau yang kita kenal dengan kaum Ansor, mereka sudah biasa ya merayakan hari-hari tertentu. Ya, pada hari tertentu mereka biasa merayakan perayaan, bersenang-senang. Nah, ketika Islam datang, Rasulullah menggantinya dengan 2 hari raya yang khusus dirayakan umat Islam. Dan kalau kita tanya apa itu Aid? Hari raya. Apa saja hari raya orang Islam? Ya ada 2, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Dan Masya Allah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jika kita memperhatikan bahwa Islam, agama kita, setiap menetapkan perayaan 2 hari raya ini ketika menetapkan Idul Fitr dan Idul Adha, keduanya itu terikat dengan ibadah. Masya Allah, Islam mengikat 2 perayaan atau 2 hari raya itu dengan ibadah. Maksudnya apa? Idul Fitri kapan kita lalui? Kapan kita akan mendapatkannya? Setelah kita beribadah selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Jadi Idul Fitri itu terikat dengan hari raya, dengan puasa Ramadan. Kapan kita merayakan atau kapan itu Idul Adha? Pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, dan itu kapan? Setelah umat muslim melaksanakan ibadah haji. Jadi ibadah haji diikat setelahnya dengan Idul Adha. Jadi istilahnya dalam Islam perayaan itu bukan sekedar perayaan hura-hura, bukan sekedar perayaan bersenang-senang begitu saja, bukan sekedar perayaan yang makan, minum, tertawa, berjumpa dengan orang lain, tidak, tapi merupakan ujung dari satu ibadah besar yang terjadi sebelumnya. Puasa, setelahnya Idul Fitri, lalu perayaan lalu Idul Adha, yang sebelumnya ada ibadah haji, Masya Allah. Maka hari raya Idul Fitri dirasakan dan dirayakan oleh seorang muslim setelah kita berpuasa. Masya Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sidang jemaah Ramadan rahimakumullah. Pada hari ini kita berpuasa, pada Ashrul Awakhir. Kita bersemangat, ya, kita bersemangat untuk mendapatkan malam terbaik yang ada pada 10 malam terakhir, yaitu malam malam Qadar atau Lailatul Qadar. Dan Masya Allah, ketika Allah berfirman di surat Al-Baqarah pada ayat ke-185, yang ini merupakan salah satu kumpulan ayat terkait dengan puasa Ramadan, Allah tutup ayat surat Al-Baqarah 185 ini dengan firman-Nya, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maka di ayat ini kita ketahui hendaklah kalian mencukupkan bilangannya. Maksudnya apa? Hendaklah mencukupkan bilangan puasa Ramadan sebanyak 30 hari. Dan setelah kalian berpuasa sebanyak 30 hari itu, maka agungkanlah Allah. Bertakbirlah kepada Allah atas segala apa yang telah Allah berikan, atas segala petunjuk yang telah Allah berikan. Maka orang muslim yang telah berpuasa selama 30 hari di bulan Ramadan berhak untuk bertakbir pada sejak malam 1 Syawal. Maka setelah sholat pada misalnya kita sudah 29 hari atau 30 hari kita berpuasa di bulan Ramadan, maka pada malamnya setelah kita sholat maghrib itu sudah mulai disyariatkan untuk kita bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang menandakan telah berakhirnya bulan Ramadan dan masuk ke dalam bulan Syawal yang pada hari itu adalah hari raya Idul Fitr. Masya Allah, itu baru makna Id atau perayaan Idul Fitri yang dilaksanakan atau yang dialami atau yang dilewati oleh umat muslim setiap tahunnya setelah bulan Ramadan. Idul Fitri sendiri mengandung banyak makna. Nah, tentu bagi kita akan memiliki secara pribadi, kita mungkin akan memiliki makna yang berbeda-beda terkait Idul Fitri. Kalau bagi anak-anak, mungkin Idul Fitri itu adalah salah satu perayaan
Setelah mereka berlatih berpuasa, mereka mendapatkan hadiah, mereka pergi sholat Id, mereka mendapatkan baju baru, dapat makanan yang enak-enak seperti itu. Dan itu merupakan satu kebahagiaan bagi mereka. Karena sejatinya memang Yaum Idul Fitri itu adalah yaumul farah, yaumul kebahagiaan. Ya, setelah kita berpuasa, menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat badan selama 30 hari, Allah berikan kepada kita satu kebahagiaan yaumul farah, yaitu Idul Fitr. Yang pertama, memaknai Idul Fitri itu adalah bahwa Idul Fitri itu ada makna ar-Rabbani pada perayaannya. Ya, maksudnya di sini bahwa ada makna ketuhanan dari Idul Fitri. Kenapa? Karena Idul Fitri itu terjadi ya, setelah kita berpuasa selama 30 hari, ya. Bahkan tidak hanya sekedar kita selesai berpuasa lalu Idul Fitri lalu merayakannya bersenang-senang, tidak, tapi tetap di sana Allah mulai pagi malam 1 Syawal itu kita disyariatkan untuk bertakbir, lalu besoknya setelah kita di pagi harinya kita melaksanakan sholat Idul Fitr. Ya, setelahnya nanti kita bertakbir, ya, kita pergi, kita pulang dengan berbagai macam sunnah yang kita lakukan, ya. Bahkan mulai dari sejak bangun tidur kita membersihkan badan, kita mandi, kita memakai pakaian terbaik kita, nggak mesti baru, tapi pakaian terbaik. Lalu kita melangkah menuju tempat sholat dengan bertakbir, dan malah di salah satu sunnahnya kita pergi dan kita pulang dari jalan yang berbeda. Ya, salah satunya juga mungkin ketika kita melalui jalan yang berbeda, kita akan berjumpa dengan sanak saudari kita yang lain, lalu kita bersalaman, mengucapkan salam. Nah, Masya Allah. Lalu nanti kita sholat Idul Fitri, kita dengarkan khutbah, ya, khutbah semangat yang insya Allah masih membawa semangat Ramadan, yang insya Allah mudah-mudahan semangat itu sampai ke bulan Syawal dan setelahnya. Selanjutnya nanti disyariatkan ketika pulang kita melewati jalan yang berbeda sambil tetap takbir walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ya, setelah sempurna kita puasa, kita bertakbir mengagungkan Allah sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah telah diizinkan berpuasa, telah sampai ke hari raya Idul Fitr. Selanjutnya pada Idul Fitri itu ada makna kemanusiaan. Masya Allah. Jadi dalam Islam perayaan itu tidak hanya sekedar makna ketuhanan, al-makna ar-Rabbani saja, tapi juga di sana ada apa? Ada makna kemanusiaan. Nah itu Masya Allah, bagaimana kita di bulan Ramadan kita menahan lapar, menahan haus, lalu nanti di Idul Fitri kita merayakan, kita merasakan kebahagiaan Idul Fitri sebagai yaumul farah, yaum kebahagiaan, yaumus surur. Makna kemanusiaan ini maksudnya bahwa Idul Fitri itu tidak hanya dirasakan oleh sebagian orang saja, tapi tidak dirasakan oleh sebagian yang lain. Masya Allah, Idul Fitri dirasakan oleh semuanya, ya. Yang bahwa ketika berpuasa itu wajib, ya, kecuali bagi orang-orang tertentu yang boleh tidak berpuasa, maka Idul Fitri ini adalah hari kebahagiaan bagi semuanya, ya. Nah itu termasuk orang yang sanggup, orang yang nggak sanggup, maka bagi yang mampu dia merayakan Idul Fitri, bagi yang tak mampu pun dia merayakan Idul Fitri. Dan ini sangat terkait dengan makna Idul Fitri yang ketiga, yaitu apa? Al-makna al-ijtimai, yaitu makna kemasyarakatan dari makna Idul Fitri tersebut. Masya Allah. Ketika kita pada Idul Fitri bertemu satu dengan yang lain, kita saling bermaaf-maafan. Ketika kita selesai sholat, Masya Allah, itu merupakan salah satu ungkapan, ya, ketika kita selesai sholat, ya, atau pada hari raya Idul Fitri itu kita bertemu dengan saudara-saudari kita, tetangga, sanak saudara handai tolat, maka kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Yang itu sebenarnya merupakan doa, bahwa apa? Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menerima apa? Taqabbalallah, mudah-mudahan Allah menerima minna dari kami,
dan dari kamu apa? Mudah-mudahan Allah menerima segala amal kebaikan yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah menerima puasa kita. Mudah-mudahan Allah menerima sholat malam kita. Mudah-mudahan Allah menerima tilawah kita. Dan itu kita tidak hanya mendoakan diri kita saja, tapi juga mendoakan setiap yang kita bertemu. Maka bisa jadi itulah sebabnya kenapa perginya lewat sini disyariatkan, pulangnya lewat jalan yang lain. Karena bisa jadi kita bertemu di sini dengan orang saudara kita, tetangga kita, pulang lewat jalan kanan, kita baca taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, nanti ketika kita lewat sebelah kiri, ketika kita kembali ke rumah, bertemu lagi dengan orang yang lain, tetangga-tetangga kita di sisi yang sebelah kiri, maka ketika bertemu kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Dan Masya Allah, salah satu makna kemasyarakatan yang bisa kita maknai dari Idul Fitri ini adalah bahwa dalam Islam di bulan Ramadan sampai menjelang khatib naik ke mimbar ada yang namanya syariat zakatul fitr, zakat fitrah, yang salah satu tujuan kenapa zakat fitrah itu diperintahkan atau disyariatkan untuk dibayar, untuk dilunasi sebelum sholat Idul Fitri, ya, atau sebelum khatib turun dari mimbar adalah supaya apa? Sebelum khatib mimbar, ya, di mimbar supaya apa? Supaya semua orang merasakan, ya, jadi tidak ada lagi nanti di antara tetangga kita yang tidak bisa merayakan, ikut merasakan kebahagiaan. Bukankah Idul Fitri itu kebahagiaan untuk sesama? Maka salah satu caranya adalah dengan kita memberikan, mengeluarkan zakat fitrah, supaya nanti zakat fitrah itu bisa tersalurkan kepada tetangga kita, kepada orang-orang terdekat kita, sehingga semuanya bisa merasakan kebahagiaan yang maksimal pada Idul Fitr. Masya Allah, silakan ketika malam atau menjelang hari raya Idul Fitri itu kita lihat siapa di antara tetangga kita yang membutuhkan, siapa di antara sanak saudara kita yang membutuhkan, yang belum mendapatkan bantuan, belum mendapatkan uluran tangan kita, maka mereka yang lebih berhak. Orang keluarga terdekat kita, tetangga-tetangga yang rumahnya dekat dari kita, itulah yang paling berhak untuk mendapatkan zakat yang kita keluarkan. Jangan sampai nanti anak kita bersenang-senang merayakan Idul Fitri, tapi ada dari saudara-saudara kita, ada dari tetangga-tetangga kita yang masih merasakan kesusahan. Sudah lebaran tidak ada makanan, sudah lebaran anak tidak berbahagia karena tidak ada sedikit uang pemberian, Masya Allah. Nah, itulah yang harus kita perhatikan, yang harus kita maknai dari makna Idul Fitri ini, bahwa Idul Fitri adalah hari kebahagiaan setelah kita berpuasa, dan itu adalah kebahagiaan untuk kita semua, tidak hanya bagi kita yang mampu, tapi juga bagi kita yang membutuhkan. Masya Allah, semuanya itu sudah ada tuntunannya di dalam Islam, semua itu sudah ada aturannya di dalam Islam, karena memang Islam itu adalah agama yang mengatur segala sesuatu. Tidak ada satupun yang di luar dari aturan Islam. Tidak ada satupun amalan, tidak ada satupun kegiatan yang tidak ada tuntunan Islam di sana. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, as-shaimun was-shaimat yarhamukumullah, di penghujung Ramadan ini, menjelang berakhirnya Ramadan ini, silahkan kita lakukan segala macam ibadah, amalan-amalan. Silahkan dilihat rencana-rencana yang sudah kita susun sejak sebelum Ramadan, sudahkah terchecklist? Sudahkah terlaksana semuanya? Bisa jadi mungkin ternyata, sedekah masih ada, harta kita sedikit, sedekah yang kita sisihkan masih ada yang belum disalurkan. Silakan dikeluarkan, akan sangat bermanfaat, akan sangat berguna bagi tetangga kita yang membutuhkan, saudara-saudara kita yang membutuhkan, untuk bisa mereka nikmati pada hari raya Idul Fitr. Hari raya kita bersama seluruh umat Islam. Mudah-mudahan Allah memberkahi, menerima puasa Ramadan kita, dan Allah berkahi kita di hari raya Idul Fitri ini. Aqulu qauli hadza, astaghfirullahu li wa lakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Baitur Rahmah terdiri dari S1 dan Profesi Dokter Umum, S1 dan Profesi Dokter Gigi, S1 Manajemen dan Kewirausahaan, S1 Kesehatan Masyarakat,
S1 dan Profesi Kebidanan, D3 Radiologi, D4 Keperawatan Anestesiologi, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Farmasi Klinis, dan D3 Akademi Keperawatan Baitur Rahmah. Untuk pendaftaran silakan kunjungi website pmb.unbrah.ac.id.